Orang yang mati syahid, meninggal dunia dalam keadaan syahid, maka dikatakan di sini hanya wajib dikafani dengan pakaian mati syahidnya saja. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu ada 3. Dengan kata lain, syahid niku wonten 3. Nomor setunggal, yang paling tinggi, level yang paling luar biasa, itu adalah syahid dunia dan akhirat. Nomor kali syahid akhirat kemawon. Nomor 3 syahid dunia saja. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia. Dengan catatan syahid dunia itu berhubungan dengan tajhizul janazah. Syahid akhirat berhubungan dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kula ulangi, syahid dunia itu berhubungan dengan fikih. Berhubungan dengan fikih, dimandikan atau tidak, itu namanya syahid dunia. Tapi kalau syahid akhirat itu berhubungan dengan ampunanipun, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, syahid dunia akhirat, wonten tiang perang di jalan Allah, perangnya memang benar-benar lillahi ta'ala. Dia lalu perang di medan pertempuran, gugur sebagai martir, gugur sebagai syahid, martir di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini syahidnya dunia dan akhirat. Meninggal dunianya memang dalam keadaan perang jihad di jalan Allah, dan niatnya memang benar-benar lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain, bukan untuk pamer, bukan untuk dikatakan sebagai pejuang, bukan untuk dikatakan sebagai pemberani, atau mungkin hanya untuk mencari harta rampasan perang. Orang ini benar-benar lillahi ta'ala. Maka kalau dia meninggal dunia syahid di medan pertempuran, syahidnya dunia dan akhirat. Artinya apa? Dia tidak usah dimandikan. Kalaupun dikafani, cukup dikafani dengan pakaian mati syahidnya itu. Ketika dia berada di medan pertempuran, kok meninggal dunia dengan pakaian itu, ya sudah dimakamkan tanpa dimandikan. Mengapa? Karena nanti darahnya itu akan menjadi saksi dan akan menjadi darah yang harum, darah yang wanginya seperti minyak misik atau minyak kasturi. Berarti mboten asal dimandikan. Orang ini syahid dunia, terus akhiratnya gimana? Karena dia ini perangnya lillahi ta'ala, maka dia bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syahidnya dunia dan akhirat. Nomor kali wonten syahid akhirat kemawon, berarti tidak berhubungan dengan fikih dimandikan itu. Misalnya ada beberapa keterangan, meskipun orang itu tidak meninggal dunia di medan pertempuran, meninggal dunia di atas kasur misalkan, kok ternyata dia sama dihukumi sebagai syahid. Misalnya al-mabtun, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit perut. Sohibul hadmi, orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Mungkin yang menjadi ilustrasi yang paling mudah karena gempa bumi, mantun ngoten tertimpa oleh reruntuhan terus meninggal dunia, itu juga syahid. Lalu orang yang sahibul gharqi, orang yang tenggelam di lautan, tenggelam di sungai, itu juga dihukumi meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ada orang tua tenggelam di lautan, muncul di mana? Muncul di koran, ya. Muncul di koran. Tenggelam, maka dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Termasuk orang yang melahirkan, ibu-ibu melahirkan kok sampai meninggal dunia, itu juga meninggal dunia dalam keadaan syahid, sama seperti orang yang sakit perut tadi itu. Lalu meninggal dunia dalam keadaan yang beberapa hal itu meninggal dunianya memang dalam keadaan syahid. Tapi yang perlu dipahami, maksud syahid di situ adalah syahid akhirat,
bukan syahid dunia. Syahid dunia tadi kita katakan berhubungan dengan fikih. Berarti orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit perut, saking loroe sampai mati ya. Meninggal dunia dalam keadaan sakit perut, orang ini syahid akhirat saja. Berarti ada kemungkinan besar, potensinya besar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia bukan syahid dunia, berarti fikihnya masih jalan. Dia tetap wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, dan tentu dikuburkan. Berarti wajib dimandikan karena dia syahidnya syahid akhirat, bukan syahid dunia. Tadi kita katakan syahid dunia itu berhubungan dengan fikih tajhizul janazah, terutama masalah memandikannya itu. Nomor 3, syahid napa? Nomor setunggal syahid dunia akhirat, nomor kali syahid akhirat, nomor 3 syahid dunia. Syahid dunia saja, secara fikih dia tidak disolati, tapi apakah dia diampuni? Ternyata tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan sebagai syahid. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya kebalikan yang pertama tadi. Wonten tiang jihad di jalan Allah, meninggal dunia di medan pertempuran, dia gugur sebagai korban perang, tapi ternyata niat perangnya tidak lillahi ta'ala. Niat perangnya itu nggih pados harta rampasan perang atau untuk pamer, naudzubillah min dzalik. Orang teman-temannya mboten semerap, kan temannya tidak bisa membelah hati orang itu. Zahire yang meninggal dunia di medan pertempuran, akhirnya dia tidak dimandikan, dimakamkan apa adanya. Ternyata manusia sebatas itu pengetahuannya. Ternyata orang itu yang dimakamkan, dia meninggal dunianya, ternyata maaf perangnya itu hanya diniati untuk sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka urusan akhirat kita kembalikan kepada Gusti Allah. Secara umum karena niatnya tidak lillahi ta'ala, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagai syahid. Dalam hal ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahite namung ten pundi kemawon, ten donya kemawon, yang itu berhubungan dengan fikih, dia tidak dimandikan. Itu pakaian terkait dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Bapak Ibu sekalian,